Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Papa harap semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Meskipun pembelajaran kali ini kita laksanakan secara daring, video pembelajaran kali ini merupakan video pembelajaran yang dibuat sebagai pengganti Vicon, karena minggu kemarin kita sudah Vicon dan pertemuan kali ini karena bergiliran jadwal Viconnya, kali ini Pak Sodikin menggantinya dengan video pembelajaran yang di dalamnya nanti kita akan belajar bagaimana menganalisis sumber-sumber hukum Islam. Anak-anakku semua, ini tema yang cukup menarik untuk kita pelajari bersama. Kita dalam menjalani kehidupan tentunya harus ada pedoman agar kehidupan yang kita jalani ini benar-benar terarah. Tentunya endingnya adalah kita berharap semua selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Kali ini kita akan belajar menganalisis sumber hukum Islam ya. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru, ini diharapkan siswa dapat menganalisis makna dan kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber-sumber hukum Islam. Selanjutnya yang kedua, diharapkan siswa nanti mampu mendeskripsikan masing-masing sumber hukum Islam yang berdasarkan dalil naqli. Anak-anakku semua, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita perlu pahami dulu apa itu sumber hukum Islam. Yang dimaksud sumber hukum Islam adalah suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Selanjutnya, sumber hukum Islam ini sifatnya yang pertama adalah dinamis. Apa yang dimaksud dinamis? Sumber hukum Islam ini berlaku di mana saja, kapan saja, dan tentunya berlaku untuk semuanya. Kemudian sifat yang kedua adalah benar. Artinya apa? Sumber hukum Islam kebenarannya ini bisa dibuktikan dengan data atau kejadian-kejadian. Dan sifat yang terakhir adalah mutlak. Artinya dalam sumber hukum Islam ini tidak ada keraguan. Inilah sifat-sifat yang ada dalam sumber hukum Islam. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang disepakati itu ada 3. Yang paling utama dan yang pertama adalah Al-Quran. Ini yang paling atas. Kemudian di bawahnya ada hadis. Selanjutnya adalah ijtihad. Masing-masing nanti kita akan belajar bersama apa itu Al-Quran, apa itu hadis, dan apa itu ijtihad. Pada pertemuan hari ini, yang pertama kita akan belajar bersama menganalisis makna Al-Quran serta kedudukan Al-Quran. Terkait dengan pengertian Al-Quran, secara bahasa, Al-Quran berarti yang dibaca atau bacaan. Kemudian secara istilah, Al-Quran adalah firman wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang merupakan mukjizat dan menggunakan bahasa Arab, berisi tentang petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Dan bila kita membacanya, ini merupakan sebuah ibadah.
Anak-anakku semua, dari pengertian istilah ini kita bisa menangkap beberapa pengertian. Di antaranya, tadi dikatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Jika tidak melalui malaikat Jibril, maka ini bukan namanya Al-Quran. Gitu ya. Contoh lagi tadi menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau seumpama kalian melihat Al-Quran dalam bentuk berbahasa selain Arab, maka ini bukan dikatakan sebagai Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Selanjutnya, ternyata nama-nama Al-Quran ini tidak hanya nama Al-Quran yang sering kita dengar. Nama-nama Al-Quran ini ternyata banyak sekali. Namun menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan ada 4 nama Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran, ini yang sudah sering kita sebut. Kemudian yang kedua Al-Kitab, kemudian yang ketiga Al-Furqan, dan yang keempat adalah Az-Zikr. Kenapa Al-Quran dikatakan Al-Quran? Al-Quran secara bahasa ini dibaca, artinya dibaca. Yang dimaksud adalah memberi pengertian pada kita semua agar Al-Quran itu bisa dibaca dan diamalkan isinya oleh umat Islam. Kemudian penamaan kitab. Kitab itu asal kata ditulis atau yang tertulis. Yang dimaksud adalah bahwa Al-Quran itu ditulis pada lembaran-lembaran yang dikumpulkan dan diikat menjadi mushaf. Kemudian Al-Furqan, ini asal kata maknanya pembeda. Karena Al-Quran itu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Al-Quran ini merupakan rujukan yang pokok dalam membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian penamaan Az-Zikr ini artinya peringatan. Peringatan dari Allah bagi mereka yang ingkar dan durhaka kepadanya. Selanjutnya berkaitan dengan kedudukan Al-Quran. Al-Quran ini dianggap sebagai sumber hukum, ya. Kedudukannya adalah sebagai sumber hukum yang memiliki 3 komponen dasar. Yang pertama, hukum i'tiqadiyah. Ini asal kata keyakinan. Jadi hukum i'tiqadiyah itu yang dimaksud adalah mengatur hubungan ruhaniyah manusia dengan Allah dan berhubungan dengan masalah akidah atau keimanan. Ini juga tercermin dalam rukun iman. Adapun ilmu yang mempelajari tentang keimanan ini bisa disebut dengan ilmu tauhid, ilmu kalam, atau ilmu usuluddin. Kemudian hukum yang kedua, hukum amaliyah. Ini mengatur hubungan ruhaniyah manusia dengan Allah atau antara manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungan sekitarnya juga. Hukum ini disebut hukum syara atau syariat, dan ilmunya yang mempelajarinya ini disebut dengan ilmu fikih. Dan yang terakhir, hukum khuluqiyah, yakni berhubungan dengan moral atau akhlak manusia, baik sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam perbuatan manusia sehari-hari melalui gerakan mulut, tangan, maupun kaki. Nah, ilmu yang mempelajarinya ini disebut dengan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pokok-pokok isi Al-Quran. Dalam Al-Quran, anakku semua, ini mengandung banyak pokok, ya. Di antaranya yang paling utama, yang pertama adalah tauhid.
atau masalah keyakinan atau akidah. Kita nanti akan menemukan, kalau kita sering baca Al-Quran dan terjemahnya, kita akan belajar atau menemukan ayat-ayat tentang akidah. Sebut saja seperti surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu satu. Ini jelas-jelas satu surat yang berisikan tentang akidah, menjelaskan bahwa sifat Allah itu esa atau satu. Kemudian pokok yang kedua adalah ibadah. Dalam Al-Quran juga akan ditemukan ayat-ayat tentang ibadah, ya, baik yang sifatnya mahdhah maupun ghairu mahdhah. Yang mahdhah ini yang sudah jelas aturan mainnya, seperti halnya sholat, zakat, ini sudah jelas aturan mainnya. Kemudian juga menyangkut ibadah yang ghairu mahdhah. Ini pengertian ibadah yang lebih luas lagi. Seperti halnya hari ini kalian belajar, ini termasuk ibadah dalam pengertian yang lebih luas, sebagai bentuk rasa syukur kita, ya, manifestasi dari rasa syukur kita atas karunia sehat, karunia pikiran sehat. Ini juga termasuk ibadah. Maka dalam belajar, ya, niat kita harus diluruskan. Jangan sampai kita berniat yang keliru. Kemudian dalam Al-Quran juga ada pokok-pokok jalan keselamatan. Artinya apa? Al-Quran ini bisa menjadi pedoman agar kita menjadi orang yang selamat di dunia maupun selamat di akhiratnya. Kemudian dalam Al-Quran juga ada janji dan ancaman, ya, janji bagi orang yang taat akan dimasukkan ke surganya. Kemudian ancaman bagi orang-orang yang durhaka, nanti akan diberi ancaman masuk ke nerakanya. Yang berikutnya adalah sejarah. Al-Quran nanti di dalamnya juga banyak ditemukan ayat-ayat tentang sejarah. Ya, ada sejarah orang-orang yang durhaka, ada sejarah yang taat. Yang taat ini seperti halnya kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang durhaka nanti kita bisa lihat Kan'an, putranya Nabi Nuh, kemudian ada kisah lain seperti kisah Fir'aun dan kisah-kisah yang lain. Nah, itu semua agar menjadi pelajaran bagi umatnya Nabi Muhammad. Selanjutnya kita akan belajar tujuan dan fungsi Al-Quran. Tujuan dan fungsi Al-Quran diantaranya yang pertama adalah pedoman hidup. Jadi Al-Quran ini layak kita jadikan sebagai pedoman hidup karena sudah memenuhi sifat dinamis, kebenarannya mutlak, ya. Jadi Al-Quran ini harus kita jadikan sebagai pedoman hidup kita agar kita menjalani hidup selamat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian tujuan dan fungsi Al-Quran berikutnya adalah mukjizat. Jadi Al-Quran itu dianggap sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad, bahkan dikatakan sebagai mukjizat terbesar, ya. Jadi saat itu, pada saat Quran diturunkan, sejarah menceritakan bangsa Arab itu sangat suka dengan syair-syair, bahkan sering mengadakan lomba yang nanti memenangkan lomba nanti syairnya akan digantungkan di Ka'bah. Quran diturunkan di sana dengan harapan, dengan tujuan dan maksud agar mereka bisa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dalam Al-Quran, tujuan dan maksud fungsi Al-Quran ini juga ada sebagai sumber hukum, ya. Jadi tujuan dan fungsi Al-Quran berikutnya adalah sumber hukum. Di dalamnya kita akan menemukan hukum-hukum yang kemudian akan menjadi dasar dalam penentuan sebuah hukum. Kemudian berikutnya adalah sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran di dalamnya juga memuat ayat-ayat kauniyah,
ayat-ayat tentang alam semesta, semuanya merupakan isyarat agar kita semua bisa terus belajar dan belajar, tentunya juga bisa mengembangkannya lagi. Anak-anakku semua, kiranya itu materi-materi pokok dalam bahasan tema hari ini, ya. Nanti materi selengkapnya bisa diunduh di alamat yang tertera. Kemudian nanti, ya, setelah pembelajaran melalui video ini, kita lanjut dengan diskusi kelompok melalui WA group, dan terakhir nanti uji pemahaman melalui kuis interaktif yang sudah disiapkan di aplikasi ClassPoint, ya. Nanti kaitan kode kelas, kemudian waktunya, karena ini sifatnya live, nanti akan Bapak bagikan melalui WA group. Demikian anak-anakku semua. Selebihnya nanti kita lanjut di WA group. Mudah-mudahan dari pemaparan Pak Sodikin tadi bisa dipahami, bisa mencerahkan kita semua, dan tentunya yang paling utama bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita agar kehidupan kita selamat di dunia maupun selamat di akhiratnya. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.